At least dan keluarga besar saya juga banyak yang mualaf dan kami enjoy aja. So far gimana anaknya? Oke, baik-baik. Baik-baik. Datang Natal mereka pulang ke sini dengan mantu, dengan cucu. Lalu saya harus bilang nggak boleh datang. Nggak boleh datang. Ya. Betapa sadisnya saya sebagai umat beragama. Betul. Orang tua boleh marah anak, tetapi ada cara mendidik anak yang menurut saya sangat tidak baik untuk perkembangan anak ke depan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang problem perusahaan itu banyak ya. Banyak. Mungkin ketidakpuasan. Artinya ketidakpuasan dari mungkin anggota yang bekerja di situ atau staf dan pegawai. Karena ketidakpuasan ini juga mungkin punya alasan. Dan kita sekarang sebenarnya sudah memulai ini, Pak. Oh, oke. Biasanya saya kadang nyapa, kadang nggak nyapa, tapi untuk kali ini memang saya harus nyapa biar pemirsa Victorian. Pemirsa. Apa nih? Tumben saya ngomong pemirsa. Oke, Victorian semuanya selamat. Apa kabar? Kita sekarang masih di bulan Syawal nih, Kak. Di bulan Syawal, ya. Syawal masih di bulan Lebaran sekali lagi buat teman-teman Victorian. Saya mengucapkan selamat Lebaran sekali lagi. Yang mungkin podcast yang kemarin saya belum ngucapin belum ya? Kayaknya sudah ya. Sudah. Kan tidak jadi masalah dua kali. Tidak jadi masalah dua kali. Yang pasti sampai ketemu lagi kita nih teman-teman Victorian. Kali ini saya sama, kalau senior yang pasti, kalau saya panggil Om terlalu ini. Terlalu tua ya. Kakak, karena kalau punya alasan itu. Siap, karena angkatan sama dengan kakak saya kan. Iya kan kayak. Ya, jadi ini senior saya sudah lama kuliah di Malang dan sekarang berkiprah di Malang dan melalang buana, bukan saja Indonesia tapi dunia rasanya. Dan saya baru bertemu, dan kalau Indonesia kita panggil kakak, tapi daerah saya karena biar lebih sopan menurut adat saya, jadi saya panggil maksud saya KE. KE itu artinya kakak. Jadi, ya. Selamat pagi kakak. Selamat pagi juga adek. Kalau bahasa saya itu Aji. Ya. Adek tuh Aji. Yang di ya. Saya rasa juga perlu kok tentang budaya. Ya, sekali tempo. Karena memang ada unsur, ada nilai-nilai. Kalau kita bicara tentang budaya, mantap banget itu. karena itu juga bagian dari tujuan kami, Kak. Kurang lebih mudah-mudahan kami konsisten ya, Kak ya. Victorian ini kan artinya pemenang ya, kemenangan. Yang artinya kami bahwa kemenangan itu bukan milik ini, kayak bukan hanya milik yang di Jakarta, bukan hanya milik yang di nasional, tapi di daerah-daerah banyak para pemenang-pemenang. Betul. Saya tidak mendikotomi, maksud saya justru mau mengangkat lokal wisdom. Ya, jadi para pemenang-pemenang yang daerah, mungkin kita ingin tahu kisah-kisahnya, seperti KE yang dari ND sekarang di Malang dan keliling buana, mungkin bisa menjadi cerita inspirasi baik untuk Victorian yang lagi merantau di Malang maupun teman-teman yang dimanapun berada yang menonton podcast kami ini. Jadi sekali lagi ini podcast untuk memberikan inspirasi. Mudah-mudahan ini legasi bagi kami buat teman-teman, karena YouTube kan mudah-mudahan terus bertahan YouTube-nya sehingga orang kan bisa nonton berulang kali kayak. Itu tujuan awal. Betul. Jadi sepakat. Kayak ngomongan daerah kayak gini, hal-hal yang sifatnya ke daerah nggak apa-apa kita angkat kayak. Karena biar orang juga tahu kan. Gitu. Apa kabar kayak? Alhamdulillah baik. Karena ini ND itu kan kota Pancasila. Wah, ceritain kayak. ND itu kota Pancasila. ND itu toleransinya sangat tinggi. ND itu satu keluarga, ada yang Katolik, ada yang Islam. Ada yang ustadz, ada yang suster, ada yang ustadz. Jadi kita mau gimana ya, datang pergi, pulang pergi ya juga kakak adik.
Dan yang saya paling unik di ND itu kalau misalnya pada saat bulan puasa ya, kalau ada pawe, semua ikut pawe rame. Pawe itu tahu ya, paham ya pawe. Karnaval, arak-arakan itu ya. Pawe itu sebenarnya bahasa Indonesia. Pawe ya? Indonesia. Kita bilang pawe. Pawai itu sebenarnya bahasa Indonesia yang tidak dipakai, jarang dipakai, jarang kedengaran. Iya. Jadi memang itu pada saat bulan puasa, pada saat pas harus buka berpuasa, bagi permen rame-rame merasakan, dan saya tidak pernah dapat di daerah lain. Siap. Kalau saya kembali ke ND, suasana itu yang saya rindukan. Iya. Di pas bulan puasa. Pas bulan puasa. Ini membuat saya menjadi roman lagi nih, harus. Udah lama saya nggak balik. Kita bisa buka puasa bersama. Lalu yang paling serunya pada saat halal bihalal. Iya. Halal bihalal tuh bukan anak-anak Muslim yang menjadi panitia, malah anak Katolik, anak Kristen Protestan menjadi panitia. Dan kami mencari, menanyakan kepada Ustadz, kira-kira untuk tausiahnya dari Ustadz mana nih, dari mana nih. Jadi kita minta. Jadi kalau kita main Rabana Kasidah ya dulu ya. Kasidah tuh ada anak Katolik, ada anak Protestan, jadi bergabung. Jadi bagi kami tuh kalau misalnya kami menggunakan istilah-istilah Islam dari Flores, kami sudah tidak canggung gitu loh, sudah tidak canggung. Pergaulan kita udah cair. Sudah cair banget. Apalagi kalau misalnya ada kematian lalu ada pesta ya. Iya. Di situ saya rasa suasana itu tidak ada perbedaan. Iya. Kita semua saudara. Itu Indonesia itu indah tuh di situ. Istilah orang sana sudah baku nikah. Baku nikah saudara. Sudah saling menikah maksudnya. Dan untuk salah satu pindah ke satu kombat ke satu kombat tidak jadi masalah, asal dengan etika, dengan budaya yang sopan. Persis. Itu Walaupun ada pertentangan. Tapi bisa. Pasti ada pertentangan. Ya pertentangan itu kan karena masalah-masalah ego dan prinsip. Karena masing-masing mempertahankan kebenaran. Tapi kembali lagi bahwa orang yang memilih itu apakah dia bahagia? Itu pilihannya. Dia harus bertanggung jawab dengan pilihan. Anak saya yang pertama juga mualaf. Artinya, secara orang mengatakan kok kamu aktif di gereja dan sebagainya, saya bilang oke, tetapi itu pilihan. Dan saya tidak bisa mempertanggungjawabkan anak. Saya mendidik secara Katolik ya. Tetapi dalam perjalanan dewasa itu pilihannya dia. Why not? Tapi saya juga mengatakan bahwa itu pilihanmu. Kamu harus konsekuensi. Kata orang Jawa itu keagaman. Jadi baju. Keagaman itu kan dia enak enggak pakai. Pertama memang cukup sulit. Tetapi akhirnya saya berpikir, hai kamu ini orang psikologi. Kalau kamu kalau kamu berbicara tentang pilihan, kenapa saya harus melarang? Tapi saya harus menanyakan alasan. Tapi kalau karena jodoh, ya sabar dulu. Bahwa imanmu sedangkal itu aja. Ya mungkin dalam proses. Walam. Semua itu mustahil ya. Tidak ada yang mustahil. Tapi itu proses. Tapi kalau menurut saya, lu punya alasan dong yang jelas gitu. At least dan keluarga besar saya juga banyak yang mualaf dan kami enjoy aja. So far gimana anaknya? Oke. Baik-baik. Datang Natal mereka pulang ke sini dengan mantu, dengan cucu. Lalu saya harus bilang nggak boleh datang. Betapa sadisnya saya sebagai umat beragama. Betul. Hanya ya kadang ada, kita tidak bisa bohong ya, bisa sebagai bohong. manusia. Sebagai manusia tidak bisa bohong. Kenapa sih? Tapi ya itu kembali lagi bahwa saya harus tetap berpegang pada pilihan dan saya enjoy dengan apa yang saya putuskan dan anak saya putuskan. Mungkin banyak orang di luar sana mengatakan begini, lu gila, lu sembarangan, lu kok bisa. Ya bisa, karena kita tidak pernah tahu akan hidup kita, gitu kan. Pertanyaan saya, besok-besok mati, apakah kita mempertanggungjawab iman anak? Bahwa diri masing-masing, aku aja belum beres, gitu kan. Itu anak pertama. Dapat orang kita? Dapat orang sini. Hanya saya tidak suka itu karena etik. Ada sedikit masalahnya yang saya tidak suka itu karena budaya. Karena budaya. Artinya saya bapak orang Flores, saya orang Flores. Artinya ada budaya Flores yang saya ingin terapkan. Tapi itu tidak dilakukan gitu loh. Lakukan dengan budaya sini. Lalu saya bertanya, kan tinggal di sini. I see, okay, it's no problem. Tapi budaya kan saya, apa saya harus begini,
Kalau di dalam psikologi kita bicara tentang endogenous. Saya sengaja guys, Victorian saya sengaja ngundang KE Renault, kita nanti bicara psikologi. Cuman sementara tapi kan itu saya hanya berpikir bahwa ya enggak loh, kamu harus menghargai para leluhurmu karena kita dibentuk oleh budaya. Ini anak perempuan apa laki? Perempuan. Kan sudah milik orang kayak. Sebelum itu kan dia harus datang toh. Mas di Flores pun juga datang minta enggak, baik-baik enggak? Iya. Ini jadi curhat nih. Curhat dong. Ya artinya kita nanti ditonton enggak apa-apa. Nah, apa-apa, no problem. Karena bagi saya itu harus terbuka. Siap. Karena banyak orang yang tertekan itu karena apa? Dia tidak mau berbagi masalah, dia merasa itu aib. Bagi saya bukan aib. Iya. Bagi saya, ya itu kembali lah ya kepada persoalan. Mungkin anak zaman sekarang memang proses, tapi ini proses mungkin kayak untuk mereka. Tadi saya tertarik tadi mau apa dalam konteks psikologi maksudnya gimana kayak? Kalau dalam konteks psikologi kan ada budaya, misalnya kita kan punya budaya nih dari Flores kita datang ke Jawa nih, kita juga harus tetap menghargai budaya Jawa. Tetapi kita jangan melupakan budaya kita. Betul. Artinya di dalam setiap budaya itu kan punya aturan, punya filosofis yang sangat tinggi. Ada spiritualitas, ada ada beberapa tahap-tahap yang perlu kita lihat. Saling menghargai. Artinya gini, saya tidak minta banyak, saya tidak minta belis. Tidak minta belis karena saya tahu bahwa tapi mbok kulo nuwun saya jelasin, saya kasih mas kawin ya. Note, mas kawin belis. Orang di Flores itu belis itu mas kawin. Jadi kalau nikah sama perempuan belis bukan itu. Ini nih Kak Abel. Mungkin mohon maaf Victorian saya ngomong. Belis bukan itu. Mereka pikir belis ini yang ada cairan susunya. Oh, tahu kan? Tahu. Di Belanda ada dong. Ada. Gitu kayak. Tapi ya oke lah, artinya kembali pada itu ya, dalam perjalanan saya harus lebih bijak. Karena saya harus menjadi role model yang baik. Yes. Role model yang baik karena menurut saya sampai kapanpun kita orang tua itu harus menjadi role model yang baik bagi anak. Yes. Sehingga kalau apapun yang mereka hadapi, mereka akan kembali kepada stimulus-stimulus. Oh, saya dulu orang tua saya gini gitu lah. Nah, nanti kita akan berdiskusi arahnya ke sana tentang gimana secara psikologis gimana kita mendidik anak, secara psikologis gimana dalam konteks perusahaan. Kan KE kan juga spesialis psikologi. Sebelumnya saya mau psikologi. Ya. Kita mau tanya-tanya nih, KE S1-nya apa? S1 psikologi, S2 psikologi. Sekarang saya mau ambil lagi, saya mau ambil forensik lagi. S3. Ambil S3 lagi. Saya belajar di Belanda itu tentang terapi. Terapi apa nih? Terapi bagi anak-anak abnormal. Artinya anak-anak ADHD, terus anak-anak autism, yang autism itu ya. Terus anak-anak Down syndrome. Karena menurut di Belanda itu saya melihat bahwa mereka bisa berusaha, mereka bisa berwira swasta. Sorry kayak ini buat kita yang awam. S1 psikologi itu pembahasannya umum. S1 umum. Psikologi, konteks masuk psikologi. Iya, tetapi nanti ada peminatannya. Oh ada peminatannya. Kalau di ekonomi kan ada akuntansi, manajemen dan ISP, bisnis. Kalau di psikologi ada jurusan. Di ranah S1 itu semua kita dapat. Oh, semua dapat. Semua dapat karena ada kurikulum dari pemerintahan. Ini ada perubahan kurikulum hampir beberapa tahun ada perubahan kurikulum. Lalu mereka juga menggunakan dengan latihan alat tes psikotes. Itu S1. Tetapi mereka tidak bisa melakukan intervensi karena ada ranah-ranah yang harus dijalankan, yang harus ditaati. Makanya contoh hal-hal basic yang dipelajari di S1. S1 itu kita belajar itu tentang psikologi sosial, psikologi kepribadian, terus ada psikologi PIO, industri dan organisasi, ada pendidikan. Industri dan organisasi. Oh, berarti untuk ngetes rekrutmen itu? Ya, untuk perilaku, bagaimana tes psikotes itu. Psikotes banyak yang kita pelajari di situ. Lalu kita belajar tentang tadi saya sebut bahwa ada agronomi lingkungan. Terus itu S1 sudah dapat. Ada belajar tentang entrepreneur. Nah, tergantung pada saat nanti dia mau penulisan skripsi, dia mau ambil yang di mana. Karena pada S1 dia dapat tentang abnormal, dia dapat tentang psikologi perkembangan anak 1, anak 2.
dia mendapat tentang psikologi remaja, psikologi dewasa, dia dapat belajar tentang konseling, terapi. Kadang-kadang orang S1 biasanya lulus kerjanya biasanya kalau di perusahaan umum dia bagian HRD gitu kan, GA gitu. Ya tergantung dia lamarnya kemana. Iya. Nah, biasanya mereka terimanya di HR. Lalu kalau di HR itu biasanya karena mereka belum punya pengalaman, mungkin mereka menjadi asisten dulu. Iya, asisten. Iya. Tapi dalam perjalanan itu mereka harus mengembangkan kompetensi yang ada. Makanya oleh PIO itu dibuka dengan pelatihan-pelatihan sehingga mereka punya sertifikasi. Mereka punya sertifikasi untuk melakukan edukasi untuk perusahaan-perusahaan. Karena memang banyak hal yang kita pelajari ya kalau di PIO. Itu S1. S2? S2 tergantung pilihan lagi. Kayak ambil milih apa? S2 dulu ada dua, namanya S2 profesi, Magister Psikologi Profesi, ada namanya Magister Psikologi. Bedanya apa? Kalau psikolog, S2 psikolog profesi, berarti dia keluar dengan gelar psikolog. Dan dia bisa melakukan praktek. Dia bisa buka praktek. Artinya yang ranah klinis tergantung dia ambil nih. Nanti dia ambilnya di mana nih? Dia ambil klinis dewasa, berarti dia menangani anak-anak dengan dewasa, atau klinis anak-anak dengan segala problem mereka di klinis anak atau klinis dewasa, atau ada yang juga dikatakan dengan rumah tangga. Tergantung program apa yang mereka ambil yang disediakan oleh university. S2 psikologi yang profesi. Dia bisa buka praktek. Kalau dia ngambil di masalah rumah tangga berarti konseling rumah. Dia bisa buka praktek. Marriage and counseling. Jadi dia bisa buka di situ. Kalau dia ambil ranah nanti, ambil deh spesifiknya dia ambil di ranah apa, itu pilihan. Itu tadi kan profesi sama yang tidak profesi. Yang tidak profesi? Ilmuwan psikologi. Tapi semua itu disebutkan ilmuwan psikologi. Cuman yang satu profesi praktek, ini bisa melakukan profesi. Yang satu dia melakukan pendidikan ilmuwan, dosen dia menjadi praktek. Semua juga bisa. S1 ini profesi pun juga bisa. Konsultan bisa. HR. Di mana saja dibutuhkan oleh perusahaan, tergantung lagi dia ambil di mana nih. Dia ambil magister psikologi pendidikan, atau dia ambil magister psikologi sosial, atau dia ambil magister PIO, atau dia ambil magister psikologi tentang misalnya tentang budaya dan sebagainya sosial. Kalau Kak ini ngambil apa? Saya sekarang sedang ambil yang S2-nya kemarin. PIO. Oh, S2-nya PIO. Betul. Berarti tentang organisasi, industri dan organisasi. Contoh, misalnya saya harus melihat misalnya ke perusahaan. Bagaimana perusahaan ini bisa berjalan, bagaimana tentang staff, perilaku, bagaimana tentang budaya organisasi di perusahaan, bagaimana work life balance pribadi ini, lalu bagaimana mengatasi stres. Jadi banyak hal yang kita bisa lihat. Karena itu terbuka banget ya. Sebelum saya ngulik-ngulik tentang pribadi kayak melihat situasi, kayak kan sudah bulanan di Belanda dan seterusnya saya dengar. Selama KS sebelum kita bicara tentang karir CV-nya KE, kira-kira menurut KE tentang keresahan yang selama ini KE lihat di sebuah perusahaan, apa problem yang sering muncul dalam sebuah perusahaan? Sebenarnya kalau kita bicara tentang problem perusahaan itu banyak ya. Banyak. Mungkin ketidakpuasan. Artinya ketidakpuasan dari mungkin anggota yang bekerja di situ, atau staf dan pegawai. Karena ketidakpuasan ini juga mungkin punya alasan. Misalnya dalam budaya organisasi yang tidak berjalan, atau mungkin yang dijalankan cuma transaksional, bukan transformasional. Terus terjadi norming di dalam perusahaan. Terjadi karena setiap orang kan mempunyai karakter yang berbeda. Lalu mungkin ada beberapa, tidak semua perusahaan itu mau membuka. Artinya ada ketidakpuasan. Tetapi perusahaan-perusahaan besar sekarang ini yang sedang berjalan, atau perusahaan-perusahaan yang kecil yang sekarang sedang bertumbuh, mereka lebih open management. Jadi bagaimana perusahaan ini, bagaimana staff atau karyawan human yang ada bekerja di situ sama-sama merasa memiliki sehingga mereka membentuk teamwork dan target mereka apa. Nah di situ itu menurut saya lebih baik. Hanya kalau menurut saya, kalau misalnya di pabrik dan sebagainya ya, kenapa terjadi yang ada ketidakpuasan. Kalau kita bicara tentang kepuasan atau tidak kepuasan, ya kita kembali kepada
Maslow mengatakan ada piramid kepuasan kan. Apa tuh? Maslow. Ya, Maslow, teori Maslow bahwa Maslow. orang tuh kan akan sampai ke tingkat kepuasan. Nah, pertanyaan saya, kepuasan kan tidak bisa diukur. Betul. Ya, tidak bisa diukur. Tetapi bagaimana dia bisa merasakan kepuasan, dia menikmati pekerjaan itu? Ya, menurut saya kembali lagi pada enjoy. Orang itu menyadari enggak, dia kerja di Victorian misalnya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Apa yang harus dia buat. Memang ada gendala-gendala di lapangan misalnya. Tapi bagaimana dia harus bisa mengatasi itu. Nah, ini perlu tim. Perlu support. Sehingga manajemen ini bisa berjalan dengan baik. Target perusahaan apa nih yang kita mau capai? Perusahaan itu, kalau kita sederhanakan, itu kan ada perusahaan yang real, di mana ada perusahaan yang kayak tadi pabrik yang memiliki SDM yang dan itu gaji ya kita biasa bilang alawannya gajinya UMR dan seterusnya. Bagi saya, correct me if I'm wrong, bagi saya itu kan juga tergantung tadi kecenderungan problemnya kan masalah upah. Iya. Bahwa ada dinamika di dalamnya itu menurut saya nih bukan mudah ya. Dinamika pasti ada, karakter masing-masing SDM dan seterusnya. Menurut tapi ada lagi perusahaan yang bukan perusahaan yang kalau bahasanya Robert T. Kiyosaki, perusahaan yang employee, yang kayak pabrik tadi atau BUMN, ya kalau yang besar BUMN dan seterusnya yang memiliki gaji besar dan seterusnya. Ada perusahaan yang modelnya self-employed. Jadi perusahaan yang sifatnya lebih banyak SDM marketing. Kalau saya udah aja SDM-nya banyak kan marketing. Kayak lebih banyak perusahaan itu lebih banyak kan SDM-nya marketing. Dan kita tahu marketing itu penghasilan terbesar dari komisi. Komisi ya. Oke. Itu kan dua sisi yang berbeda. Ya. Bahasa sederhana gini, menurut benar nggak? Kalau ada perusahaan yang sudah kita kasih gaji, gajinya udah besar. Problem kebanyakan adalah masalah gaji. Baru kita bicara masalah environment. Iya kan? Nah, perusahaan-perusahaan kayak pabrik itu kan tinggal naikin gaji. Protes selama ini kan keresahan mereka adalah gaji. Baru yang lain. Kalau perusahaan marketing ini kan beda kayak. Mereka tidak ada gaji. Kebanyakan rata-rata perusahaan tertentu. Mereka kebanyakan komisi. Apa yang mereka lakukan, effortnya mereka lebih, komisinya pasti naik juga. Seperti kata Robert Kiyosaki, self-employed. Mereka bekerja sebenarnya untuk diri mereka sendiri. Dinamika itu kan beda, Kak. Beda. Ya pasti. Iya kan, Kak? Menurut dari sisi psikologi gimana? Jadi kembali lagi bahwa kalau kita bicara tentang marketingnya, bahwa dia hanya menerima dari komisi dan sebagainya. Nah, itu seorang marketing harus tahu itu dulu. Itu oke, saya lanjut lagi. Sorry, saya kejar dulu Kai. Kai sudah tahu membedakan itu kan Kai? Saya sengaja menyederhanakan itu. Correct me if I'm wrong. Berarti penentunya sebenarnya di problem leadership menurut saya. Kekuatan terbesar di perusahaan marketing ini kan sebenarnya leadership dan marketing. Marketnya itu apa? Marketing kan macam-macam. Saya bukan nyatakan satu-satunya, cuman problem terbesar kebanyakan di persoalan leadership. How to manage SDM. Benar. Betul, setuju, sepakat. Karena kalau leaders tidak berjalan dengan baik, budaya organisasi dalam marketing itu tidak berjalan dengan baik, ya pasti akan terjadi fraud, terjadi banyak hal yang bisa terjadi. Selama ini pengalaman KAE memang penting sih itu organisasi. Sangat penting bahwa tim marketing juga sangat penting. Bagaimana dia bisa menjual produk, bagaimana produk ini laku dan produk ini bisa diminati oleh setiap orang, individu yang membutuhkan produk ini. Coba Kak Adik kalau Aziz lihatnya kalau kita di mall ya, misalnya ada orang jual nih mobil, kenapa harus dengan cewek-cewek cantik? Ya. Ada biar ada engagement. Ya. Seorang marketing pun juga, tapi tetap dengan norma-norma etika yang berlaku, etika dengan tidak vulgar. Lalu misalnya gini, tadi saya sepakat bagaimana cara menawarkan ini produk yang ditawarkan oleh Victorian ini. Ini Victorian podcast kok, bukan yang tadi. Iya, artinya kalau misalnya kita misalnya yang lain. Bagaimana dia bisa menawarkan asuransi A? Asuransi. Dia kan harus tahu kebutuhan. Ya. Nah,
Kalau perusahaan yang lain, misalnya market yang lain kan juga dia harus contoh tahu. asuransi nggak ada gaji itu. Ya, dia harus tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang dia bisa capai. Nah, tinggal bagaimana menyamakan frekuensi dulu. Seorang marketing harus bisa paham kepada klien yang harus dia tawari. Masuk dulu kepada kebutuhan. Memang agak sulit sih, makanya diperlukan juga tenaga-tenaga psikologi yang bergerak di dalam PIO, karena mereka belajar tentang itu. Kehadiran psikologi di perusahaan kayak gitu apa contohnya? Banyak hal. Dia bisa di marketing, dia bisa di HR, dia bisa di produksi. Berdasarkan pengalaman KE, problem terbesar, KE sudah sering masuk di perusahaan kan? Problem terbesar di perusahaan-perusahaan yang model yang saya maksud, atau lebih banyak KE di perusahaan-perusahaan yang memang sorry to say yang marketingnya kurang, tapi lebih ke orang-orang yang sudah pekerja yang memang sudah punya fixed salary. Saya juga banyak contohnya di marketing, di hotel, bank dan seterusnya. Kalau saya juga kalau di marketing saya juga saya banyak pengalaman itu, karena menurut saya bahwa kenapa gagal di marketing? Mereka tenaga psikologi harus bisa masuk di marketing. Karena di situ dia memberi cara, dia memberitahu bagaimana cara. Banyak di sana. Banyak di sana. Kalau marketing. Banyak. Karena disitulah sebenarnya tenaga-tenaga marketing dibutuhkan. Tapi banyak pula tenaga psikologi dari zaman saya dan zaman sampai sekarang banyak orang tidak suka dengan marketing. Kenapa? Karena selalu mereka mengatakan ini saya tidak bisa. Padahal kita belum tahu potensi. Makanya kami di psikologi selalu mengatakan kamu bisa, kita oke. Gimana caranya itu, Kak? Ya kita harus membangkitkan itu. Ada satu cerita bahwa prof dia datang ke kampus. Prof ini dia menjelaskan tentang matematika, lalu dia mengatakan sama mahasiswa yang punya intelijensinya IQ-nya tinggi dan sebagainya. Dia mengatakan rumus ini sulit loh. Rumus ini sulit. Pasti kalian rumus ini sangat sulit, dan seorang profesor pun belum tentu bisa mendapatkan jawaban dari rumus ini. Semua yang kerja di sini, mahasiswa yang kerja, mereka tidak dapat menyelesaikan dengan baik. Tetapi dalam perjalanan ada satu mahasiswa masuk dan dia tidak mendengar kata-kata sulit ini. Dia pas datang telat gitu. Datang telat. Lalu dia mengerjakan dan dia benar. Karena tanpa kita sadari, di bawah alam sadar kita sudah ditanamkan dengan kata sulit. Tidak bisa. Afirmasi. Iya. Justru makanya saya mengatakan dengan kita adik-adik kita dari Flores, dari mahasiswa-mahasiswa kita yang ada, saya mengatakan kamu bisa. Kamu adalah pemenang. Jadi harus ada kata-kata yang positif. Harus positif. Kita harus punya kata-kata positif. Ya contoh saya bangga sekali bahwa adik kita sama-sama dari Flores, kota kecil ya. Kota kecil dengan ruang lingkup yang sangat terbatas. Lalu kita bisa bersaing di sini. Kenapa? Punya kemampuan bahwa kita menanamkan saya bisa. Saya bisa. Karena kebanyakan yang saya jumpa, aduh saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya takut, saya tidak bisa dan tidak bisa, terus apa ya? Bagi saya ini ada yang salah nih. Kalau dari sisi psikologis apa yang harus dilakukan biasanya kalau di pengalaman kayak? Ya masalah kayak orang-orang kayak gitu tadi. Ya kita lihat dulu nih. Banyak hal yang perlu kita lihat. Pola asuhnya bagaimana? Itu banyak yang terbentuk. Kadang kan macam kita dari daerah ini kan juga minder kan? Minder dulu, tidak percaya diri. Ya, saya bicara tentang pendidikan pola asuh kita. Karena kita sering kali dibentak. Orang sana kan. Bentak tuh orang tua boleh marah anak, tetapi ada cara mendidik anak yang menurut saya sangat tidak baik untuk perkembangan anak ke depan. Anak selalu dibentak. Sorry. Saya boleh berbeda dikit, Kak. Justru dengan bentak, saya kan merasa angkatan yang merasa bapak saya hampir tidak pernah bentak. Cuman saya merasakan di lingkungan sekolah dan seterusnya. Tapi bukannya itu justru kita merasa lebih tahan banting, Kak. Anak zaman sekarang, correct me if I'm wrong. Anak zaman sekarang yang katanya nggak boleh dibentak lah, inilah, karena sekarang mereka harus dihargai lah. Zaman sudah berubah, perilaku juga berubah. Tapi saya dengar mereka sorry Victorian ya, bukan saya, cuman ini kegelisahan yang saya mendengar juga. Ada istilah zaman sekarang anak generasi strawberry, saya juga bingung. Kenapa nggak bilang aja generasi kerupuk gitu loh? Kenapa harus strawberry? Gitu? Kerupuk kan kelihatan gede gitu, ternyata pas di apa melempem. Gitu.
katanya gitu, ada beberapa, tidak semua. Karena banyak juga anak muda yang hebat-hebat. Jadi ada beberapa yang anak muda ditekan, semakin ada proses, itu mereka cepat leleh. Ya, karena apa? Saya bicara tadi untuk bahwa mohon maaf, untuk yang membedakan tadi kayak bilang kalau bentak itu membuat mereka tidak bisa selalu cepat minder dan putus asa. Tapi yang muda, tapi satu sisi yang tidak pernah dibentak angkatan sekarang ini, yang selalu dijaga hatinya. Nah, itu tadi saya mau bicara bahwa gini. Mungkin kalau saya mengatakan bahwa kita di Indonesia Timur ya, anak sering dibentak dan sebagainya. Karena dalam perjalanan yang saya observasi, saya amati, saya melakukan penelitian. Banyak yang mengalami ketakutan. Untuk menghadap sesuatu mereka sudah takut. Mereka hanya berani di belakang. Itu anak-anak kita. Itu sampai saat ini itu masih berlaku. Dan sampai saat ini pun juga aturan-aturan yang diterapkan di Indonesia ini kan sudah mulai berlaku untuk seluruh Indonesia, sudah berlaku. Anak-anak sekarang dengan pola asuh yang tidak boleh dibentak dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang keliru menurut saya. Artinya begini, ada hal-hal ketegasan itu penting. Nah itu yang kita luruskan. Tegas itu penting. Karena di sini bukan berarti kita harus tegas, tapi tidak membentak dan tidak membuat mereka ketakutan. Anak sekarang ini zaman milenial atau zaman-zaman yang saat ini ada perubahan perilaku. Ada perubahan perilaku dengan teknologi yang semakin canggih, semakin maju dan sebagainya. Nah, orang tua harus sadar itu. Bahwa pertanyaan saya, berapa jam orang tua dengan anak di rumah? Betul. Oh, ada ibu-ibu atau bapak, saya setiap hari di rumah kok, saya usahakan buka usaha di rumah dan sebagainya. Pertanyaan saya, berapa jam kamu bicara dengan anak? Betul. Lalu, apakah pernah kamu membangun relasi yang baik dengan anak? Komunikasi. Apa pernah kamu kasih reward kepada anak? Reward tidak perlu barang. Tapi pernahkah kamu kasih punishment? Kalau saya selalu jumpa bahwa sudah ngomong dengan mereka, anak sudah besar. Tapi mungkin cara pendekatan yang salah. Masih ada kata terlambat nggak menurut Kak? Kita ini nyambung lagi nih. Kalau kata terlambat sih tidak sih. Ini nyambung lagi tadi. Kenapa tadi maksudnya Kak tadi kan mau menjelaskan bahwa banyak anak, atau pertanyaan saya tadi, banyak anak muda atau sekarang dalam hal bekerja kadang-kadang sudah takut duluan. Itu kenapa? Kembali ke proses dia waktu di keluarganya. Itu harus dicari tahu. Itu harus dicari tahu gitu kan maksudnya Kak kan gitu. Ada trauma atau enggak? Ada trauma atau tidak gitu ya. Itu harus dilihat. Jadi ada faktor ternyata kenapa anak ini tidak berkembang di sebuah perusahaan atau kerjanya kurang bagus dan bagaimana. Salah satu faktornya dari bagaimana proses dia di keluarganya. Psikoanalisisnya mereka gimana? Masa-masa golden mereka tuh bagaimana? Ada fase-fase mereka dapat enggak? Jadi banyak kompleks sebenarnya. Makanya diperlukan itu tenaga-tenaga psikolog dan tenaga-tenaga. Ada psikolog industri dan organisasi, mereka dibutuhkan di situ. Ada praktisi-praktisi yang dibutuhkan di situ. Jadi praktisi memberi edukasi, psikolog juga melakukan bagaimana melakukan terapi, bagaimana mereka melakukan asesmen dan sebagainya sehingga anak ini bisa berjalan dengan baik. Satu hal, kita bicara tentang Flores nih ya. Kalau anak kecil tidak tidur atau anak kecil nangis, siapa yang selalu diteriak? Barang halus, ya kan takut dengan barang halus, lalu polisi, dokter dan sebagainya. Hal-hal ini kan sebenarnya membuat anak itu mengalami kecemasan. Mungkin saat itu tidak nampak, tapi berapa tahun kemudian ke depan, ya kan? Lalu ada pola asuh yang menurut saya juga keliru. Kenapa banyak orang seringkali melemparkan masalah kesalahan pada orang lain? Gara-gara? Ya karena ketika mungkin anaknya luka, ini gara-gara ini nih kayu nih meja ini kita pukul mejanya ya. Iya. Jadi tanpa disadari bahwa alam sadar ini main, karena ada stimulus yang muncul akan muncul ini. Jadi memang kalau saya bicara perlu Indonesia sangat masih memerlukan tenaga-tenaga psikologi. Keterbukaan penting karena zaman sekarang, tapi ketegasan penting. Hal yang paling kecil tadi pemain luka kena meja, bukan kita mukul meja, tapi kita tegas dan terbuka bicara pada anak. Karena kamu begini tadi. Kalau anak masih 1-2 tahun kan dia belum mengerti kan. Yes. Tapi kita hanya mengatakan, kita harus ngomong bahwa ini ade salah.
Tadi kan Papa sudah bilang, Papa sudah katakan tidak boleh dekat situ, tidak boleh naik meja. Tapi adik naik. Nah, sekarang adik jatuh mengalami luka, sakit. Adik rasa sakit kan? Karena adik salah, ya itu adik ya harus menikmati itu, harus merasakan. Gak apa-apa kita bilang salah. Gak apa-apa, salah. Mulai dididik, artinya dengan bahasa-bahasa anak-anak sehingga mereka memahami. Mungkin secara saat ini mungkin mereka tidak memahami apa yang, tapi di bawah alam sadar mereka terekam. Oke. Terekam gitulah. Sekarang saya masih tertarik berarti dulu waktu untuk dengan IPO apa tadi? Pio itu konsennya KE di mana untuk perusahaan-perusahaan? Saya lebih banyak kepada